Lebih kaya mana? Warga Indonesia atau warga Malaysia? Sebab hari itu kan Mbak Erna Sari menghina suami saya, katanya tua, miskin gitu kan. Jujur Mbak, saya tak pernah marah dan saya tak pernah malu ya Mbak ya. Saya tak pernah malu kalau saya tuh punya suami tua, miskin gitu. Saya tak pernah malu Mbak. Lebih kaya mana? Warga Indonesia atau warga Malaysia? Pertanyaan ini juga pernah saya tanyakan kepada teman saya yang bekerja di Malaysia yang pernah jadi TKI. Temannya saya. Bro, menurut kamu kaya mana nih? Warga Malaysia apa warga Indonesia? Dia bilang sih kaya warga Malaysia. Apa indikasinya kalau warga Malaysia lebih kaya dari warga Indonesia? Satu, TKI banyak ke sana yang jadi pembantu di Malaysia. Kemudian yang kedua, orang Malaysia sana itu banyak yang punya mobil. Artinya orang-orang yang punya mobil itu lumrah begitu. Jadi mobil itu sudah hal yang biasa di Malaysia. Hampir setiap rumah punya mobil. Betul. Katanya begitu. Maka dia menyimpulkan warga Malaysia itu lebih kaya daripada warga Indonesia. Bener gak sih begitu? Yuk kita cek fakta dan datanya. Data yang saya peroleh ini menyimpulkan bahwasanya rasio hutang rumah tangga terhadap PDB di Asia Tenggara, Malaysia itu berapa ini? 68%, sedangkan Indonesia itu 16%. Sedangkan PDB negara itu sendiri adalah Indonesia hampir ya 1 miliar lebih lah. Kemudian Malaysia itu hanya 400 jutaan ya, artinya setengahnya dari Indonesia PDB-nya. Nah, supaya lebih mudah membaca data ini, saya ambil analogi sederhananya begini. Saya punya pembantu atau punya asisten rumah tangga, oke? Saya punya mobil, kemudian saya punya rumah, begitu. Pembantu saya punya rumah tapi tidak punya mobil. Saya, penghasilan saya itu setiap bulan ya saya katakan misalkan 15 juta lah ya. Saya punya penghasilan per bulan itu adalah 15 juta. Tapi saya punya mobil dan punya rumah. Dan pembantu saya penghasilannya per bulan itu 5 juta. Tapi dia nggak punya mobil dan tapi punya rumah. Nah, sekarang hutangnya nih. Hutang saya adalah cicilan rumah, kemudian cicilan mobil. Dan sedangkan pembantu saya tidak punya hutang. Ya ada sih cicilan HP. Itu pun hanya 3 bulan, setiap bulannya berapa? 500.000 gitu kan. Ya itu aja sih, tapi dia nggak punya hutang. Kemudian saya tidak punya tabungan. Karena tabungan saya itu adalah rumah dan mobil, begitu loh, rumah dan mobil. Tapi saya tidak punya tabungan yang saya cicil. Sedangkan pembantu saya itu punya tabungan emas senilai mobil. Nah, dari analogi ini, menurut kamu siapa yang lebih kaya? Saya atau pembantu saya? Saya punya mobil, punya rumah, tapi saya punya hutang. Kemudian pembantu saya tidak punya mobil, tapi tidak punya hutang, tapi punya tabungan. Dan tabungannya itu senilai mobil saya. Menurut Anda, siapa yang lebih kaya? Saya atau pembantu saya? Nah, jawaban Anda itu mencerminkan perspektif Anda tentang memaknai kaya. Begitu. Kalau Anda bilang lebih kaya saya, berarti Anda menafsirkan kekayaan itu adalah dengan sesuatu yang terlihat dan bisa dibanggakan kepada orang lain. Maka kebahagiaan Anda itu ada di orang lain karena Anda perlu pengakuan di situ. Kalau Anda mengatakan pembantu saya lebih kaya, maka perspektif Anda tentang kekayaan adalah tentang apa yang kamu rasakan, tidak peduli dengan orang lain rasakan. Artinya kaya itu ya kalau saya sudah merasa cukup, bahagia. Saya nggak peduli orang bilang saya nggak punya mobil, saya ini nggak punya apa. Saya nggak ngurus orang. Maka
jawaban Anda kalau Anda bilang saya lebih kaya, ya itulah perspektif Anda tentang kehidupan ini, tentang kekayaan ini. Kalau Anda bilang pembantu saya yang lebih kaya, ya itulah perspektif Anda tentang arti kekayaan dan kebahagiaan. Nah, begitupun juga dengan pertanyaan, apakah warga Malaysia dengan warga Indonesia lebih kaya warga Malaysia? Jawaban Anda di mana tuh? Kalau Anda melihat, di Malaysia itu udah banyak punya mobil begitu-begitu aja. Di sana sini udah ada orang banyak punya mobil. Bahkan mereka pembantunya aja dari Indonesia, berarti mereka lebih kaya. Coba lihat fakta tadi. Rasio hutang rumah tangganya itu Malaysia itu 68% loh. Padahal PDB mereka di bawah kita, hanya setengahnya aja. Sedangkan Indonesia hutangnya hanya 16% dari PDB-nya. Dan PDB kita tuh 1 miliar US dollar lebih. Begitu. Itu artinya warga Indonesia itu masih banyak yang sehat pola pikirnya, tidak doyan hutang. Jadi memaknai kebahagiaan itu tidak dengan menggantungkan dari pengakuan orang lain. Jadi tetap banggalah menjadi warga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat bukan bertujuan untuk berpolemik atau berselisih di media sosial. Namun di sisi lain saya ingin membetulkan perkara yang kurang betul. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Orang Malaysia menganggap dirinya lebih kaya daripada kita. Itulah tajuknya. Saya juga tidak tahu ya kenapa abangnya tiba-tiba membuat video seperti itu. Sedangkan orang-orang di Malaysia, mereka tidak butuh pengakuan untuk diakui sebagai orang kaya raya. Tidak perlu. Bahkan saya punya kenalan, rumahnya itu begitu sangat bagus, mobilnya juga mewah-mewah. Mereka ini orangnya humble, tidak sombong, ramah tamah. Bahkan ketika keluar, mobilnya itu biasa-biasa saja. Tapi setelah saya melihat sampai rumahnya, wow, mobilnya, rumahnya luar biasa. Mungkin kalau orang di negara kita baru kaya sedikit saja, itu pamernya luar biasa. Pamer di media sosial, terus kemudian juga pamer di dunia kenyataan. Itu yang sering saya lihat perkara tersebut di Indonesia. Kemudian masnya juga membahas hutang rumah tangga orang di Malaysia itu lebih besar dibandingkan di negara kita. Mereka punya rumah, mereka punya mobil, dan setiap warga Malaysia punya mobil. Bahasa kasarnya mobil tersebut nyicil lah atau berhutang. Walaupun berhutang bang, tapi mereka di Malaysia punya pekerjaan tetap. Jadi itulah mengapa mereka berani mengambil mobil, karena ya setiap bulannya pasti boleh membayarnya, ada pekerjaan tetap. Kemudian masnya juga mengatakan kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Saya sangat bangga dengan negara saya Indonesia. Tetapi kalau dalam konteksnya video seperti ini bang, itu kurang elok ya dari segi pandangan saya. Kenapa kurang elok? Setiap negara pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kemudian masnya atau abangnya juga mengatakan berarti orang Indonesia masih banyak yang berpikir waras karena tidak mau terlihat mewah dengan cara berhutang, dengan cara pinjol. Padahal masnya ini nggak baca berita atau gimana ya? Indonesia kan darurat pinjol mas, darurat pinjol dan juga judi online. Masa iya mas ini ketinggalan berita? Pada intinya seperti ini mas, kita boleh membanggakan negara kita, itu wajib. Tapi bagi pandangan saya, kalau membanggakan negara kita, harusnya tak perlu mengkoreksi atau mencari kekurangan-kekurangan negara lain ya. Kalau kita membandingkan, harusnya membandingkan hal-hal kemajuan supaya kita juga lebih maju bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Itu kalau dari segi opini saya. Tapi setiap orang punya opini berbeda-beda. Lantas, apakah benar orang-orang di Malaysia ini gemar berhutang atau cicilan rumah tangganya sangat banyak, ya kan? Dan
apakah kira-kira masih punya tabungan? Nah, ini juga harus kita perlihatkan ya. Nah, ternyata di Malaysia, walaupun sering dianggap katanya hutang rumah tangganya itu lebih besar, tapi pada faktanya di Malaysia, ketika orang tua yang sudah tidak bekerja, mereka ini punya tabungan yang cukup lumayan banyak, yaitu punya sebuah simpanan uang pekerja. Jadi di Malaysia ada sebuah program di mana program tersebut adalah merupakan salah satu program yang sangat bagus bagi warga negara Malaysia kalau dari segi pandangan saya. Karena apa? Pemerintah di sini menurut saya begitu perhatian ya. Jadi para pekerja ini mempunyai uang simpanan tabungan di masa tua. Dan ini juga diceritakan oleh orang Indonesia yang berada di Malaysia. Daripada penasaran, mari kita reaction videonya bersama-sama. Video ini bukan untuk menceritakan polemik atau berselisih di media sosial ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita saling berbagi informasi tanpa harus perlu ya kan, tanpa harus perlu istilahnya mencari-cari kekurangan negara orang, tapi di sisi lain informasinya kurang tepat. Begitu ya kira-kira sahabatku semua. Oke, langsung kita reaction video berikutnya. Hai, assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat petang semuanya. Ini saya baru balik dari Hari Sukan Sekolah Kebangsaan anak saya. Tapi sebenarnya belum habis lagi ya guys ya. Masih ada satu pengumuman pemenang rumah sukan yang mana lah. Maksudnya rumah mana yang menang gitu ya guys ya. Ada satu pengumuman lagi tapi tak apa. Sebab ni si Apit ni pun cakap panas, merengek nak air kan. Tapi tak apa, kita lepak dulu dekat kedai mamak sambil tunggu suami jemput. Dan sekalian saya nak membahas tentang orang tua gitu ya guys ya. Sebab hari itu kan Mbak Erna Sari menghina suami saya, katanya tua, miskin gitu kan. Jujur Mbak, saya tak pernah marah dan saya tak pernah malu ya Mbak ya. Saya tak pernah malu kalau saya tu punya suami tua, miskin gitu. Saya tak pernah malu Mbak. Saya bersyukur sangat-sangat, alhamdulillah. Walaupun suami saya tu tua, miskin, tapi dia penyayang, setia, rajin bekerja, keras kan. Yang paling penting tu Jodoh tidak ada yang tahu. Semuanya sudah menjadi ketentuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kenapa kok masih ada orang yang suka berkomentar julid atau berkomentar toksik? Hal ini sangat disayangkan. Untuk sahabat-sahabatku semua, stoplah untuk berkomentar toksik karena itu menyakiti perasaan orang. Bila mungkin mbaknya menceritakan tentang suasana kekeluargaan dia selama berada di Malaysia, rasanya tak perlu kita berkomentar toksik. Kalau suka ditonton, nggak suka ya udah di skip aja. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Kira-kira ada cerita menarik apa lagi tentang selama mbaknya berada di Malaysia? kerja halal ya Mbak ya. Jadi saya tak begitu marah lah kalau dipanggil suami saya tu tua. Saya pun bukannya muda lagi, umur saya pun dah 40 tahun. Betul, kan. Jadi tak muda lagi gitu. Dan untuk Mbak Erna, jangan sekali-sekali pandang remeh orang tua di Malaysia ya Mbak ya. Sebab di Malaysia rata-rata orang tua itu semua pada makmur ya Mbak ya. Kenapa? Sebab iaitu ada simpanan uang di hari tua, namanya KWSP atau Kumpulan Uang Simpanan Pekerja. Jadi dari muda bekerja, macam suami saya dari umur 19 tahun bekerja ya Mbak ya. Jadi kerja setiap bulan akan dipotong, saya tak pasti berapa persennya dipotong, dan potongan itu akan dimasukkan ke akaun KWSP. Jadi nanti kalau dah umur 50 tahun atau umur 55 tahun itu duit boleh diambil ya Mbak ya. Jadi kalau orang tua-tua dekat Malaysia itu rata-rata semua makmur, iaitu dapat Masya Allah. ada duit simpanan, maksudnya ada duit simpanan di hari tua tu dari KWSP gitu ya Mbak ya. Jadi
memang inilah kan terjamin lah hidupnya itu macam terjamin lah, sebabnya itu ada duit sara hidup dari KWSP gitu kan. Lain kan kalau pensiun, kalau di Indonesia kan ada juga yang namanya pensiun yang kerja guru, askar atau polisi atau PNS kan, itu semua memang ada pensiun. Sini pun ada juga Mbak, dekat sini pun ada yang kerja kerajaan itu pun ada pensiun juga atau pencen juga. Jadi, tapi kalau dekat sini yang kerja swasta itu ada duit KWSP gitu. Seandainya di Indonesia sana tu ada KWSP, potongan kerja dipotong setiap bulan. Ini yang kerja swasta tau. Seandainya ada kan, pasti saya yakin orang tua-tua di Malaysia di Indonesia pasti akan makmur. Saya yakin, saya jamin. Kalau seandainya pekerja swasta di Indonesia dipotong gaji macam sini untuk dimasukkan ke KWSP, saya yakin orang tua sana pasti banyak yang makmur. Pasti tak ada lagi lah orang tua yang masih bekerja lagi gitu ya Mbak ya. Jadi saya haraplah pemerintah sana itu buatlah sesuatu untuk orang tua-tua yang di sana gitu. Tapi kan Mbak Erna kan kaya, Mbak Erna kan katanya hari tu komen katanya ada banyak mobil, banyak sepeda motor kan. Tapi tak apalah, Mbak Erna bolehlah membantu orang tua-tua di sana sabar, Mbak, gitu ya Mbak ya gitu. Sabar Mbak, jadi, sabar. Apa yang saya katakan ini betul kan, memang betul. Di Indonesia tu kebanyakan orang tua-tua masih bekerja lagi. Saya kadang-kadang tu saya tak tega, betul. Kalau seandainya saya pun ada kakek ataupun orang tua yang tua dah umur 60-70 tahun tapi masih kerja, jujur sebenarnya saya sedih ya guys ya. Jujur saya sedih. Kenapa gitu ya guys ya? Kenapa masih bekerja lagi? Kenapa gitu ya guys ya? Jadi kasihan lah, memang jujur kasihan gitu. Tapi kalau dekat sini memang rata-rata tak kerja ya. Memang kalau dekat bandar itu orang tua dekat sini kebanyakan jaga cucu ataupun pergi surau tengok ceramah, dengar ceramah, pergi masjid. Itu memang iya betul. Ataupun kalau dekat kawasan saya, orang tua-tua dekat kawasan rumah tinggal saya ni sekarang ni kebanyakan tu pergi hantar cucu sekolah, pergi ambil cucu sekolah gitu ya guys ya. Tapi kalau dekat kampung lain, kalau dekat kampung itu pergi ke ladang sawit, tengok sawitnya macam mana, tengok pekerjanya macam mana, tengok lembu macam mana hilang ke tak, ataupun tengok ataupun kutip durian. Kalau yang punya kebun durian kan, itu kalau dekat kampung. Sebab itu saya nampak sendiri orang tua dekat kampung tu rajin-rajin masih pergi ke ladang tengok pekerjanya macam mana gitu ya guys ya. Dia bukan pekerja tapi dia tengok pekerja gitu ya guys ya. Jadi memang betul, memang ini saya cakap jujur ya guys, saya memang cakap jujur. Yang saya nampak di Malaysia orang tua tu jarang yang masih bekerja, jarang. Kalau ada pun 1-2 gitu ya guys ya, mungkin kerja meniaga lah, kebanyakan meniaga kan, meniaga dekat pasar malam ke itu gitu ya guys ya. Itu pun dengan anaknya gitu kan. Tapi jarang, kalau betul-betul yang pekerja keras itu jarang saya nampak gitu. Jadi itulah sharing saya. Jadi kalau saya ada salah kata atau tentang penjelasan KWSP ini, kalau ada salah ucap, saya minta maaf. Sebab saya bukan pakar dalam bukan ahli dalam KWSP ini kan. Cuman yang saya tahu iaitu kalau di Malaysia orang tua rata-rata semua pada makmur. Sebab ya ada simpanan duit di hari tua, iaitu dari KWSP gitu. Jadi ya kalau Mbak Erna Sari yang katanya Mbak Erna Sari itu kaya, suaminya berpangkat, terkaya se-Indonesia lah apa gitu, apa salahnya kalau Mbak Erna Sari itu tolong semua orang tua-tua di Indonesia? Tak salah kan kalau Mbak Erna membantu rakyat Betul, Indonesia Mbak, yang kesusahan. Itu tak salah kan. Mbak Erna Sari kan kaya, dan saya ni jujur Mbak Erna, saya salut dengan TKW yang ada di luar negeri ya Mbak ya. Sebab apa? Dia sanggup bekerja keras di luar negeri demi
anak dan orang tuanya. Jadi dia sanggup bekerja keras di luar negeri asalkan anak dan orang tuanya itu hidupnya itu terjamin. Betul, Mbak. Hidupnya tak susah, terjamin, semua tercukupi. Jadi anak-anaknya itu sanggup bekerja dekat luar negeri. Jadi Mbak Erna jangan pandang remeh dengan TKW ya Mbak ya. Saya lebih bangga Sip, dengan Mbak. TKW ya Mbak Sip. ya daripada Mantap. Mbak Erna sendiri yang mengandalkan gaji suami yang berpangkat itu. TKW Gitu ya, kuat. guys ya. Oke, terima kasih. Itulah sedikit sharing saya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah mendengarkan. Terima kasih. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dipanjangkan umurnya, khususnya untuk Mbak Erna Sari. Oke, terima kasih. Bye. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Baru saja kita mendengarkan cerita mbaknya daripada Malaysia, dan kebetulan nampaknya beliau ini sudah bersuami dengan orang Malaysia. Namun di sisi lain mbaknya dikomentari ya mungkin orang-orang kita ya. Untuk sahabat-sahabatku, jangan kita kebiasaan menjadi sebuah bangsa yang suka meremehkan orang. Kenapa? Kalau kita suka meremehkan orang, akhir-akhirnya bangsa kita tidak menjadi sebuah bangsa yang maju. Justru kita akan semakin tertinggal. Kita hanya bisa meremehkan tapi tidak melakukan sesuatu. Ini sangat disayangkan. Kalau Anda mungkin punya harta bergelimang, punya segalanya, tak perlu sombong, tak perlu menghina orang lain. Setiap nasib orang itu berbeda-beda. Dan jangan suka meremehkan orang lain. Mbaknya mengatakan katanya dikomentari atau mungkin bahasa kasarnya dihina karena suaminya tua. Tapi mbaknya menceritakan kelebihan suaminya. Meskipun diremehkan, ya kan? Tapi orang tua di Malaysia tidak boleh dipandang sebelah mata. Karena kebanyakan orang tua yang ada di Malaysia punya tabungan banyak. Dan di Malaysia ini pemerintahannya mempunyai program kumpulan uang simpanan pekerja. Dan majikan atau bos itu juga memberikan beberapa persen untuk KSSP ya, atau KSSP ini buat pekerjanya. Nah, teruntuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia yang lebih tahu, coba jelaskan di kolom komentar tentang kumpulan uang simpanan pekerja. Jadi ketika mereka sudah berumur atau sudah umur 50 tahun lebih, itu uangnya bisa diambil untuk kebutuhan masa tuanya, atau untuk membeli rumah, atau untuk bermaniaga, karena kebiasaannya akan mendapat uang puluhan ribu ringgit atau sampai ratusan ribu ringgit, bahkan kalau dirupiahkan bisa mencapai ratusan juta sampai miliaran. Inilah bagusnya program pemerintahan yang ada di Malaysia. Tapi di negara kita belum bisa melakukan hal seperti itu. Di Indonesia juga ada. Tapi cuman khusus untuk itu ya. Istilahnya buat yang pegawai negeri sipil. Kalau untuk swasta nggak ada, belum ada. Kemarin juga ada sih program Tapera. Tapi di sisi lain Tapera itu yang mengelola pemerintah, bukan masuk ke rekening pribadi. Kalau uang simpanan pekerja ini masuk ke rekeningnya masing-masing, beda jauh kan? Itulah sebab kenapa Tapera ditolak ya, karena Tapera yang mengelola pemerintah. Lalu kalau dikorupsi ujung-ujungnya ya saling lempar. Saya nggak tahu. Kebiasaannya sih seperti itu. Makanya program Tapera ditolak mentah-mentah oleh warga negara kita. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya, dan video ini sebagai bentuk informasi. Harap-harap kita tidak perlu selalu meremehkan, dan harap-harap kita selalu menjadi orang yang lebih bijak, dan tentunya kita harus mencontohi negara-negara yang lebih maju dibandingkan kita selalu mengeklaim terpaling maju, mengeklaim terpaling kaya, ujung-ujungnya faktanya kita selalu tertinggal. Jangan menjadi bangsa yang suka meremehkan seseorang. Ya, lebih baik kita menunduk. Tak perlu sombong, tak perlu angkuh jika punya harta benda bergelimang harta. Kemudian teruntuk
kadang-kadang ya ada juga sih netizen kita yang membuat video orang-orang Malaysia ini butuh pengakuan kalau mereka ini kaya raya. Padahal orang-orang Malaysia ini tidak butuh pengakuan, tidak butuh diakui untuk menjadi orang kaya, tidak butuh. Jadi stoplah membuat video seperti itu ya, karena video tersebut kurang tepat kalau bagi pandangan saya. Saya sendiri berada di Malaysia, tinggal dan bekerja di Malaysia ini sudah cukup lama, dan orang-orang di sini tidak pernah mempunyai sifat seperti itu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini juga bermanfaat buat sahabatku semuanya.